Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Ibrahim, absen 7 kelas 1B, Prodi Manajemen Informatika, Polinema Fisika Kediri. Mendapat tugas dasar pemrograman untuk menjelaskan program analisis kasus yang sudah saya buat sebelumnya. Semoga kalian bisa paham. Mohon maaf jika banyak kata yang belibet. Oke, langsung saja kita ke tugas 1. Baik, tugas 1 di sini kita akan mencari angka faktorial yang dimasukkan oleh user. Jadi user di sini akan menginputkan angka untuk dimasukkan ke variabel angka, dan datanya itu bertipe int atau integer. Di sini user hanya bisa memasukkan angka. Apabila user memasukkan bukan angka, maka program akan error. Jadi di sini selanjutnya, jika angka yang dimasukkan user itu lebih besar atau sama dengan 0, maka program akan mencetak ini 0 tanda seru sama dengan 1. Selanjutnya ada perulangan for di sini. Perulangan for di sini menggunakan, jadi untuk perulangan i di range 1 sampai angka yang dimasukkan user ditambahkan 1. Kenapa tambahkan 1 di sini? Bertujuan untuk tetap memunculkan angka yang dimasukkan user, karena range itu hanya angka 1 sampai angka, misalnya angka yang dimasukkan 5. Jika tidak ditambahkan 1 di sini, maka dia akan hanya muncul 1 sampai 4. Maka dari itu dia memasukkan angka 1 untuk memunculkan angka yang diinput oleh user. Nah, selanjutnya di sini ada variabel faktorial 1. Jadi variabel faktorial di sini berisi 1. Lalu untuk outputnya nanti bernilai awal spasi atau kosong. Lalu selanjutnya ada perulangan for j in range 1 sampai i. Di sini adalah angka yang keluar dari sini. Jadi angka yang keluar dari sini nanti akan ditambahkan 1 di sini menjadi range-nya. Misalnya di sini keluar angka 2, maka 1 sampai 3 akan muncul angka 1 dan 2. Selanjutnya di sini ada operator penugasan untuk variabel faktorial nanti dikalikan dengan j. Dan ada kondisi juga di sini. Jika j sama dengan i, maka outputnya akan ditambahkan. Di sini ada string, jadi nanti program yang keluar akan berformat string ditambahkan ke output. Dan selain kondisi if ini, maka outputnya akan ditambahkan x. Lalu selanjutnya print atau dicetak string i ini ditambahkan dengan string ini tanda seru sama dengan, lalu outputnya adalah ini kan j ini, dia akan masuk ke sini, output sini. Jadi kita ambil i dulu, string i nya di sini, range i nya ini, saya ini turun ke sini, dia dicetak jadi i, lalu akan muncul ini, lalu setelah itu baru seperti ini kurang lebih outputnya. Nah, di sini
user memasukkan angka 5. Maka seperti yang kalian lihat kan 5 lebih besar atau sama dengan 0. Jadi dia mengeprint ini tadi 0 ini. 0 tanda seru sama dengan 1. Selanjutnya karena dia 5, maka range-nya ini, angkanya ini ditambah 1 jadi hasilnya nanti 1 sampai 6. Cuma karena di range ini angka terakhir tidak dimunculkan, maka muncul 1 sampai 5. Ini cuma 1. Karena range-nya cuma 1, dan 1 satunya 2. 2 ini adalah ini keluarnya dari I. Range-nya I. Ini I. Jadi karena pertama dia hanya 1 sampai 2, dia tidak ada, lalu 1 sampai 3 maka angka 1. Nah, diteruskan sampai dia 5, sampai range 5 ini. Nah, printnya seperti ini. Dia akan terus berlangsung sampai angka 5. Kurang lebih seperti itu untuk tugas 1. Baik, selanjutnya kita akan ke tugas 2. Untuk tugas 2 hampir sama dengan tugas 1 tadi. Di sini dia menggunakan variabel angka yang nanti user akan menginput atau masukkan variabel angka ini. Dan variabelnya itu tipe datanya adalah integer atau hanya angka. Selain angka maka program akan error. Selanjutnya ada perulangan for di sini. Perulangan for itu adalah perulangan yang akan mengulangi setiap angka terus-menerus yang ada di range ini. Dia menggunakan for x in range, jadi x yang ada di range 1 sampai angka yang dimasukkan user ditambahkan 1. Jadi misal angka yang ditambahkan user itu in itu misalnya 10, maka di sini range-nya adalah 1 sampai 11. Tapi yang muncul nanti adalah angka 1 sampai 10 karena di range itu angka terakhir tidak dimunculkan di program. Lalu selanjutnya ada perulangan for untuk y yang ada di range 1 sampai angka yang muncul dari x ditambahkan 1. Setelah itu y akan dicetak di sini, lalu n digunakan sebagai parameter setelah y ini, variabel y. Jadi setiap ngeprint y dicetak maka akan ada spasi di sampingnya. Setelah itu untuk variabel a di angka range x dikurangi 1, jadi angka yang keluar dari x ini akan dikurangi 1, lalu 0 sebagai penengah, lalu stepnya min 1. Jadi step di sini maksudnya adalah misalnya x yang keluar dari x itu adalah 10, jadi 10 dikurangi 1 9, 9 akan dikurangi 1 terus menerus sampai 0. Jadi yang keluar nanti adalah 9, 8, 7 dan seterusnya. Setiap angka akan dikurangi 1 hingga range selesai. Lalu A akan dicetak sama seperti Y dan menggunakan parameter N. Setiap A yang dicetak di sampingnya akan ada spasi ini. Lalu setelahnya akan ada print sebagai enter, jadi nanti setelah Y dan A ini di print dicetak, setelah itu akan ada enter untuk melanjutkan program di bawahnya. Di bawahnya nanti akan ada perulangan
Selanjutnya ini perolongan for untuk range angka yang diinput user hingga 1 dengan step min 1. Maksudnya di sini adalah angka yang diinput user ini akan menjadi range buka sampai 1 dengan stepnya min 1. Jadi misalnya seperti tadi, maka misalnya angkanya 10, maka 10 dikurangi 1 dikurangi 1 lagi, jadi 9 dikurangi 1, 8 dikurangi 1, 7 sampai angka 1 ini. Baik, setelahnya perulangan for y di range 1 sampai x. X di sini adalah angka yang keluar dari range ini, range x. Misalnya angka yang keluar adalah 5, maka 5 dikurangi 1 stepnya akan muncul 4 dan seterusnya. Lalu y akan di print dan ada parameter n di sampingnya untuk sebagai spasi antara angka. Selanjutnya perulangan for untuk a di range x dikurangi 1, lalu 0 sebagai penengah atau sampainya ini, jadi x misalnya 10 dikurangi 1, lalu stepnya min 1 seperti tadi. Selanjutnya a akan dicetak atau di print dan juga spasi antara angka. Setelah itu akan print ini sebagai enter jadi ke bawah. Dia akan terus mengulang sampai sesuai dengan angka range yang dimasukkan user. Itu outputnya nanti akan seperti ini. Nah, seperti ini. 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1. Dia akan terus seperti ini sampai selesai programnya. Sampai range yang dimasukkan user, kan user di sini masukkan angka 5. Maka range-nya adalah 5. Di sini program terus berjalan sampai range angka 5. Karena tadi terakhir adalah seperti yang saya bilang, angka terakhir range itu tidak dibaca oleh program, maka dia akan berhenti di 4 ini. Lalu kenapa ada 5 di sini? Di sini adalah karena tadi ditambahkan 1 di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan ke tugas 3. Untuk tugas 3, di sini kita akan mencari jenis segitiga. Apa segitiga? Merupakan segitiga sama sisi, sama kaki, atau segitiga sembarang. Cara menentukannya adalah seperti ini. Pertama, di sini ada user menginputkan sisi segitiga. Di sini ada print, maksudnya adalah dia akan memberitahu user untuk masukkan setiap sisi segitiga dari X, Y, dan Z. Jadi misalnya user menginput sisi X sekian, sisi Y sekian, sisi Y sekian, maka akan ada kondisi di mana jika sisi yang angka sisi X yang dimasukkan user sama dengan Y dan juga sama dengan Z, maka akan segitiga sama sisi akan dicetak. Selanjutnya, kondisi selanjutnya adalah jika X sama dengan Y atau X sama dengan Z atau Y sama dengan Z, maka segitiga sama kaki akan dicetak. Maksudnya di sini adalah jika kondisi yang pertama itu harus sama semua, jadi X sama dengan Y dan juga sama dengan Z. Untuk kondisi kedua ini, salah satu saja, jika yang sama adalah salah satu saja, maka dia sudah memenuhi kondisi untuk mengeprint atau mencetak segitiga sama kaki.
Jadi misalnya X dan Y itu sama tapi Y tidak sama dengan Z, maka tetap akan memunculkan segitiga sama kaki. Lalu setelahnya, selain kondisi di atas, dia akan mencetak segitiga sembarang. Baik, untuk outputnya seperti ini. Ini contohnya, jika yang dimasukkan user itu sama, X itu dia masukkan 5, Y masukkan 5, Z masukkan 5, maka akan muncul segitiga sama sisi. Ini print ini sama sisi. Lalu selanjutnya, jika user menyebutkan 5, 5, 10, dia akan masukkan sama kaki. Kenapa? Karena X sama dengan Y. Jadi meskipun X dan Y itu tidak sama dengan Z, maka dia masuk ke segitiga sama kaki. Lalu selanjutnya, segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini dia itu tidak mengikut nilai yang ini, kondisi yang ini. Jadi semuanya tidak sama, maka akan dicetak segitiga sembarang. Ya, saya rasa untuk program ini itu simple ya. Semoga kalian bisa paham. Baik. Selanjutnya, tugas 4. Untuk tugas 4 ini, dia menggunakan perulangan while. Karena tadi kita sudah menggunakan perulangan for, sekarang kita menggunakan perulangan while. While di sini true, berarti while berjalan ya. Lalu di sini ada, sebelumnya program ini bertujuan untuk mengecek apakah angka yang dimasukkan user itu berupa angka ganjil atau angka genap. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini pakai cek angka ganjil atau genap, nanti akan di print di sini. Selanjutnya, variabel X itu akan berisi dengan inputan user, angka yang ingin dicek user apakah angka itu ganjil atau genap, dan tipe datanya berupa int atau integer. Selain angka, program maka akan error. Kenapa maka integer? Karena di sini ada operator aritmatika. Karena ada operator aritmatika, maka kita harus menggunakan data integer. Bagaimana operasi untuk mengecek angka ganjil atau genap? Kita menggunakan sisa bagi. Jadi di sini ada kondisi di mana jika X dibagi 2 sisanya sama dengan 0, maka itu akan cetak bilangan genap. Selanjutnya ada kondisi kedua di mana X dibagi 2 sisanya adalah bukan 0, bisa 1 atau berapapun selain 0, maka angka tersebut adalah angka bilangan ganjil. Di sini akan dicetak bilangan ganjil. Nah, selain kondisi di atas, misalnya ada min, plus, dan lain-lain, maka akan cetak muncul angka tidak valid, hanya input kan bilangan bulat. Lalu karena kita pakai perulangan, di sini akan ada pertanyaan variabel kembali, yaitu apakah user ingin keluar dari program. Jika user menginput Y, di sini ada kondisinya. Jika user menginput Y, maka perulangan berhenti. Maksudnya, jika user menginput N, maka perulangan akan terus berlanjut sampai user menginput Y. Selain Y, maka perulangan akan berlanjut. Di sini perulangan berhenti karena ada break di sini, maka perulangan akan berhenti dan akan keluar dari program. Outputnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada print tadi, yang ini cek angka. Lalu selanjutnya user akan masukkan angka. Di sini user masukkan angka 2, maka karena 2 dibagi 2 sisanya adalah 0,
maka dia bilangan genap. Lalu selanjutnya, apabila user memasukkan ini angka ganjil, yaitu 3 karena 3 dibagi 2 sisanya bukan 0, maka dia akan muncul bilangan ganjil. Lalu juga ada keluar dari program. Jika user mengetik N, maka program akan terus berlanjut sampai user mengetik Y dan program selesai di sini. Ya, saya rasa kurang lebih seperti itu untuk yang program ini. Lalu kita ke tugas 5. Jadi untuk tugas 5 kali ini kita menggunakan dictionary. Maksudnya adalah sebelumnya program ini bertujuan untuk merubah angka ke teks dan teks ke angka. Misalnya jika user menyebut angka 1, maka outputnya adalah 1 dalam bentuk huruf. Jadi dalam bentuk teks, misalnya 1 ini kan, user menyebut 1 ini, maka akan muncul 1. Misalnya user menyebut 10, maka akan muncul 10 yang ini. Jadi sebagai converter. Di sini saya menggunakan dictionary. Sebelumnya saya kasih tahu dulu pengertian dictionary apa. Dictionary adalah tipe data pada Python yang berfungsi untuk menyimpan kumpulan data atau nilai dengan pendekatan key value. Jadi key-nya di sini adalah 1 ini, lalu value-nya adalah 1. Nah, di sini dia juga menggunakan perulangan for. Maksudnya kita jadi tidak perlu mengetikkan 1 sampai 20. Misalnya 1, 2 ini kan terlalu banyak ya. Makanya dia di sini memakai range. Jadi kita tidak perlu mengetik satu-satu. Di sini range 12 sampai 20 dengan cara i-nya ini mengambil data ini juga dari sini. Jadi angka ke teks nanti ditambahkan dengan plus. Ini misalnya i-nya kan 12 sampai range 12 sampai 20. Nah, dia nanti i sampai 10-nya itu ditambah, i sampai 10 ini ditambahkan dengan plus. Lalu maksudnya i dikurangi 10 ya, i dikurangi 10 ini ditambahkan 11. Lalu ya, berarti i di sini itu dikurangi 10 tambahkan 11. Misalnya i ini kan misalnya modelnya kan 13, 12, 13, 14. Nah, dia itu dikurangi 10. Jadi misalnya 12 ini dikurangi 10 kan ada 2, modelnya 2, dia mengambil di sini 2, itu nanti akan ditambahkan 12. Jadi munculnya angkanya, outputnya nanti itu adalah 12. Lalu selanjutnya untuk range 20 sampai 100 ini angka teksnya dia itu dibagi. Jadi i dibagi 10 nanti tambahkan 10. Jadi misalnya 20 ya, misalnya 20 ini kan 20 bagi 10 sama 2. Nanti 2 itu mengambil dari sini, jadi 2 ini lalu ditambahkan dengan 10. Dan ada kondisi juga di sini, jika i di sisa bagi 10 sama dengan 0 ini, maka jika ini dengan 10 ini, jika i dibagi 10 sama dengan 0. Nah, selain itu ditambahkan i dibagi 10, jadi sisa bagi 10. Lalu angka ke 100 ini sama dengan 100. Nah, di sini saya coba mengisi komentarnya, mengisi dictionary K untuk angka 209 dengan ambil digit pertama dengan 10
dan menambahkan plus pada digit kedua. Jika digit kedua ini akan 0, maka ditambahkan spasi dan teks untuk digit kedua tersebut. Nah, di sini setelah angka ke teks, lalu kita lanjut ke program teks ke angkanya. Bagaimana dia itu merubahnya? Dengan membalikkan, kan ini K, ini value kan. Nah, dia dibalikkan, value-nya ditaruh depan, lalu baru G-nya. Lalu di sini juga ada bilangan for-nya K value yang ada di angka teks item. Nah, yang ada di sini itemnya itu maksudnya ini ya, isinya ini ya, itu dia membalikkan masalah hidden value. Lalu selanjutnya ada inputan di sini. Variabel inputan itu adalah angka yang dimasukkan, angka atau teks yang dimasukkan oleh user. Jika, nah di sini akan dicek jika angka yang dimasukkan itu berupa digit atau angka, maka dia akan masuk ke sini, ke inputan ini. Apabila jika integer inputannya kan berupa integer, nah dia itu ada di angka teks ini, maka variabel akan ada variabel hasil, yaitu angka ke teks ini yang di input tadi. Jadi misalnya dia menginput 7 ya, atau 10 deh, 10 di sini, dia menginput ini 10, dia maka akan muncul 10 ini. Jadi dia mengambil K 10 di sini, lalu value-nya akan muncul di hasil ini. Nah, seperti itu. Selain kondisi di atas, misalnya kan ini variabelnya cuma 100 kan, nah, misalnya di atas 100 atau di min, atau misalnya min, dia akan mengeprint angka tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Lalu untuk ini kan yang digit ya, yang angka ke teks. Lalu selanjutnya ada kondisi teks ke angka. Nah, di sini dia inputannya di lowernya, maksudnya itu dibuat huruf kecil. Nah, jika inputan ini ada di teks ke angka yang ini, maka akan ada variabel hasil, yaitu teks ke angka inputan lower. Seperti tadi, jika dia ada di sini, variabelnya inputannya ada di sini, maka dia akan mengambil di sini. Nah, ini kan udah dibalikan nih, V value-nya sudah ditaruh depan, lalu V-nya di belakang. Jadi satunya ini sudah taruh depan sini, dia mengambil ini, mengambil dari sininya. Nah, seperti itu. Lalu akan dicetak hasilnya. Nah, selain kondisi di atas, seperti yang saya bilang tadi, itu nanti teks tidak ditemukan karena dia tidak ada di sini, misalnya 1000 atau -1 atau apa selain yang ada di ini, di variabel teks ke angka ini, maka dia akan teks tidak ditemukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Inputannya akan seperti ini. Nah, inputnya akan seperti ini. User masukkan angka atau teksnya 10, maka akan jadi 10. Dia jika memetik 10 jadi 10. Nah, selain ini nih, misalnya 1000 atau misalnya, dia akan muncul angka tidak ditemukan atau teks tidak ditemukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Sekarang kita ke tugas 6. Untuk tugas 6, jadi program ini bertujuan untuk memberi
promo atau diskon untuk harga sepatu X atau Y atau Z pada jumlah pembelian tertentu. Jadi pertama di sini saya menggunakan input. Jadi user menginputkan jenis sepatu yang ingin dibeli, sepatu X, Y atau Z. Setelah itu ada juga variabel beli di mana jumlah pembeliannya. Di sini ada beli berapa, yaitu masukannya berupa integer, selain angka maka akan tidak valid. Ya seperti sebelum saya jelaskan, yang saya jelaskan sebelumnya, kalau di sini ada operator aritmatika maka dia harus menggunakan integer. Nah di sini ada terlihat banyak ya, tapi sebenarnya ini cuma pengulangan saja. Ya di sini ada kondisi pertama, yaitu jika jenis sepatunya ini yang di produser itu merupakan X, maka ketentuannya adalah jika pembeliannya itu lebih besar atau sama dengan 100 dan kurang dari 150, maka satuannya itu menjadi 100.000. Jadi di sini ada variabel harganya adalah harga 100.000 ini dikali harga X ini dikali dengan jumlah pembelian. Nah selanjutnya, kondisi selanjutnya yaitu apabila pembeliannya itu lebih besar atau sama dengan 150. Nah jika pembeliannya sebanyak 150 atau lebih besar dari 150, maka harga X, sepatu X ini menjadi 90.000 di sini. Nah total harganya tinggal mengalihkan X ini dikali dengan jumlah pembelian. Misalnya dia membeli 150, ya dikalikan 90.000 dikali 150. Lalu selain kondisi di atas, jadi misalnya kurang dari 100, maka dia tidak mendapatkan potongan harga karena harga aslinya ini adalah sebenarnya 110.000, maka harga X nya tetap 110.000. Nah total harganya X dikali jumlah pembelian. Di sini ada print total harga, tergantung user masuk kemana. Misalnya user dia itu belinya di ini kurang dari 100, maka harganya akan masuk ke ini. Jika dia beli lebih dari 150 atau sama dengan 150, maka harganya akan yang ini, harga kali beli ini 90.000. Selanjutnya itu juga sama sebenarnya, tinggal merubah ini, misalnya Y itu dengan harga 125.000. Jadi misalnya dia belinya lebih besar atau sama dengan 100 dan kurang dari 150, maka harganya adalah 125.000. Jika beli sama dengan 150 atau lebih 150, maka harganya 150 menjadi 115.000. Ini satuannya maksudnya, seperti sama yang tadi. Jadi harga Y ini akan dikalikan jumlah pembeliannya ini. Lalu untuk else nya di sini dia menggunakan ya sama ya seperti yang ini juga 125.000. Nanti ini harga aslinya ya, jika membeli kurang dari 100 maka harganya adalah 150.000. Nah ini juga ada print harga di sini, tergantung user belinya berapa. Jika dia masuk kondisi yang ini, maka yang akan di print adalah yang ini. Yang ini dia di print di sini. Jadi total harga lalu printnya. Lalu untuk yang Z juga sama sebenarnya. Dia juga ini sama, cuma harganya saja yang berbeda. Ini bisa kalian lihat sama saja sebenarnya. Untuk outputnya akan seperti ini. Nah, misalnya di sini user membeli sepatu X. Nah di sini kan ada datanya beli berapa, dia beli 100. Karena 100 dia masuk kondisi yang ini, harganya adalah 100.000, maka harga yang akan dicetak adalah 100 dikali
100.000 ini dikali jumlah pembelian ini, dia beli 100, maka di sini outputnya adalah 10 juta ya, 10 juta. Lalu jika user hanya membeli 10, maka harganya tetap 120.000 ini tinggal dikali 110.000 dikali 10, 1.100.000, seperti itu. Nah, kan ini udah X, dia juga sama sebenarnya. Jika dia beli 150, maka tinggal kali juga. Jika Y ini kan 150, tinggal 115.000 dikali 150. Nah, begitu juga dengan Z, sama semua. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tugas 6. Kita lanjut lagi ke tugas terakhir. Sekarang kita ke tugas terakhir, yaitu tugas 7. Baik, kita masuk ke tugas 7. Jadi tugas 7 ini kasusnya adalah ada sebuah toko yang menjual baju dan buku, di mana user akan ditanyakan membeli baju atau buku ini. Lalu jika baju yang dibeli totalnya belanjaannya adalah di atas 50.000, maka akan mendapatkan diskon 20%. Dan jika user membeli buku sebesar lebih besar dari 10.000 atau sama dengan 10.000, maka akan mendapatkan diskon 10%. Oke, di sini kita menggunakan perulangan while ya, seperti yang tadi, while bernilai true. Nah, dia akan terus mengulang. Lalu di sini ada variabel beli. Variabel beli ini adalah karena toko hanya menjual baju dan buku, maka user hanya bisa memilih ingin beli baju atau buku untuk mendapatkan diskon tadi. Jadi jika user menginput baju, maka dia akan masuk ke if yang ini. Jika dia memilih buku, maka akan masuk ke elif ini ya. If ini adalah merupakan program nested if. Tadi lupa menjelaskan, jadi di dalam if nanti akan ada if lagi. Nah, lalu else di sini. Nah, jika user tidak menginput baju atau buku, melainkan yang lain, maka pilihan tidak valid karena di sini hanya pilihannya ada dua, yaitu baju atau buku. Jadi jika user memilih baju, maka dia akan masuk ke sini. Nah, ada variabel total harga berapa. Jika user belanjaannya totalnya sebesar 50.000 atau lebih besar, maka dia akan mendapatkan diskon. Di sini ada rumus diskon, yaitu diskonnya totalnya ini dikali dengan 20% atau 0,20. Nah, nanti totalnya ini akan dikurangi diskon sehingga menjadi harga akhirnya. Lalu setelah itu, jika mendapatkan diskon, maka akan muncul notif, yaitu selamat Anda mendapatkan diskon 20% dan harganya menjadi harga ini, variabel harga ini nanti akan muncul di sini. Nah, selanjutnya adalah jika belanjaannya kurang dari 50.000, maka user atau customer tidak mendapatkan diskon dan harganya tetap, maka harus membayar tetap itu tanpa diskon. Nah, lalu ada buku di sini. Jika user menginput buku, maka totalnya ini di sini ada variabel total sama dengan yang tadi di baju tadi, yaitu integer ya. Seperti yang saya bilang tadi, saya ulangi lagi. Kalau di sini ada operator aritmatika, maka tipe datanya harus berupa integer, harus angka. Selain angka, ini juga bisa pakai float. Integer ini bilangan bulat ya, sebelumnya lupa menjelaskan.
Kalau integer itu hanya untuk bilangan bulat. Jadi misalnya dia memasukkan koma di sini, maka program akan error juga. Jadi di sini hanya untuk bilangan bulat tanpa koma. Nah, jika totalnya belanjaan bukunya ini lebih besar atau sama dengan 10.000, maka mendapatkan diskon 10%. Nah, rumusnya itu adalah ini. Jadi total belanjaannya dikali 0,10. Nah, ini rumusnya. Setelah itu untuk harga finalnya, yaitu totalnya ini harga tadi dikurangi dengan diskon. Nah, lalu jika dia lebih dari 10.000, maka akan muncul selamat Anda mendapatkan diskon 10% dan harganya menjadi variabel harga final ini. Nah, seperti itu. Lalu jika kurang dari 10.000, maka dia akan ini harganya akan tetap. Nah, akan muncul Anda tidak mendapatkan diskon, harga tetap. Nah, jika tidak memilih baju atau buku atau yang lain seperti yang saya jelaskan di awal, maka dia akan ke pilihan tidak valid, hanya pilih baju atau buku. Lalu karena ini ada peluangan, maka di sini perlu adanya inputan variabel kembali untuk menghentikan program. Nah, di sini ditanyakan apakah dia user ingin kembali atau masih ingin belanja lagi. Jika iya, maka program akan berhenti, atau Y, maka program berhenti. Jika dia menginput selain Y, misalnya N atau yang lain, maka program masih akan berlanjut. Nah, kurang lebih outputnya seperti ini. Nah, dia saya beli baju. Nah, seharga kan total belanjanya itu sebesar 100.000. Karena dia lebih dari 50.000 ini, maka mendapatkan diskon 20% dan harganya menjadi 80.000. Nah, lalu ditanyakan apakah dia user ingin keluar dari program. Dia menjawab tidak, maka akan mengulang lagi. Beli apa dia? Ya, beli baju lagi. Nah, beli bajunya tapi kali ini dia cuma 30.000, maka tidak mendapatkan diskon, yaitu ini kurang dari itu, dan harganya tetap. Lalu ditanyakan lagi apakah user sudah masih ingin belanja atau ingin kembali program. Dia menjawab tidak, maka program akan menanyakan lagi. Dia di sini memilih buku, lalu total harga sebesar 20.000. Karena lebih besar 20.000, dia mendapatkan diskon 10%. Nah, ini menjadi 18.000. Nah, jika yang dari program, user tinggal mengetik Y. Nah, saya rasa seperti itu untuk tugas kali ini. Saya minta maaf karena mungkin penjelasan saya terdengar rumit dan belibet ataupun kurang jelas, dan juga terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.